Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal hadidun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, taufik dan hidayahnya yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam kita persebarkan kepada Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan kita sebagai umatnya. Semoga kita mendapat syafaat dari beliau amin ya rabbal alamin. Sebelum mulai kita berdoa dulu ya. Ila Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi thumma ila ruhi almarhum wal marhumah. Silakan sebut nama keluarga yang sudah tiada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk pengarang kitab Safinatul Najah karangan Salim bin Samir Al-Khadrami wa nafa'ana bihi bi ulumihi amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi Fatihah untuk keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita, saudara kita yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan. Yang sedang sakit di rumah sakit, semoga Allah menyembuhkannya, dan semoga dokter menangani pasiennya dengan penuh kesabaran dan bisa sembuh dan kembali lagi sehat berkumpul dengan bersama keluarganya. Amin. Kemudian anak kita, cucu kita yang sedang bekerja, semoga Allah melindunginya, semoga Allah melimpahkan rezekinya. Kita yang sedang
punya hutang banyak, semoga Allah membantu rezekinya, meluaskan rezekinya sehingga hutangnya cepat lunas. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang kami hormati para jamaah, pada pagi ini subuh hari Minggu tanggal berapa? 27 bulan Juli, kita ada di Mushola Sifaili untuk menghadiri kajian fikih. Saya mengambil fikih ini Safinatul Najah. Ya. Kemarin saya sudah dikasih tahu sama Ustaz Zain, dikasih materinya apa Ustaz? Dikasihnya itu tentang wudhu dan sholat. Wudhu dan sholat. Perasaan saya pernah sampaikan. Ya kalau sholat belum ya, tapi kalau wudhu pernah saya sampaikan waktu itu. Tapi kalaupun sudah disampaikan, ya diulang lagi nggak apa-apa. Biar ingat. Biar ingat. Ya. Baik. Kita mulai. Al-faslu furudul wudu'i. Al-faslul fasal. Furudul wudu'i, fardunya wudu itu sittatun 6. Wahid, isnain, salasa, arba, khamsa, sitta, sab'a, samaniyah, tis'a, asra. Tuh bahasa Arabnya itu. Kalau 1, 2, 3 sampai 10. 1, 2, 3. Ya, kalau sebenarnya gampang kalau bahasa Arabnya yang harian. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kalau kita lagi Ahad 1, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kamis itu Khamis, itu 5. Sekali lagi, furudul wudu'i, fardunya wudu sittatun 6. Al-awwalu an-niyat. Ya, yang pertama kalau kita mau wudu yaitu adalah niat. Niatnya apa? Niat wudu. Ya, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Itu. Asani yang kedua, pertama tadi niat. Yang kedua al-ghuslul wajhi, membasuh wajah. Wajah itu bahasa Arab. Ghuslul wajhi, membasuh wajah. As-salisu yang ketiga, ghuslul yadaini, membasuh yadun, tangan. Ghuslul yadaini, membasuh tangan. Ma'al mirfaqaini, berikut siku. Ar-rabi'u, yang keempat, mashu syai'in, mengusap sesuatu, minar ra'si, kepala. Ya, mengusap sesuatu yang ada di kepala. Al-khamisu, yang kelima, ghuslur rijlaini, membasuh kedua kaki, ma'al ka'baini, apa ini?
mata kaki. As-sadisu yang keenam at-tartibu urut berturut-turut sesuai dengan urutannya, jangan ditukar-tukar. Kaki dulu, tangan, telinga, apa. Jadi sekali lagi yang pertama, kita dalam wudhu itu kalau wudhu jangan ketukar. Salah, maksudnya salah, urutannya salah, jangan sampai salah. Ya, kalau kita wudhu urutannya harus benar. Saya ulangi lagi nih ya. Furudul wudu'i sittatun al-awwalu an-niyat. Yang pertama adalah niat. Niatnya tadi nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Itu namanya lafaz. Kalau lafaz adanya di mulut, sedangkan wudu niat itu adanya di hati. Jadi bagaimana itu? Gimana Pak? Diucapkan di hatinya. Jadi urutannya nih ya. Cuci tangan. Habis cuci tangan? Cuci tangan itu sunnah. Ini yang furudul wudu'i, yang wajibnya saja ya. Yang tadi yang saya sebutkan itu yang wajib. Sedangkan yang sunnah-sunnahnya ada. Pertama, cuci tangan. Habis cuci tangan, kumur. Setelah kumur, hidung. Setelah hidung. Nah, ketika wajah itu kita niat saya niat wudu membersihkan karena lillahi ta'ala. Udah. Itu aja yang paling biar cepat. Niatnya jangan kelamaan. Saya niat wudu menghilangkan hadas kecil karena Allah. Itu aja. Kalau pakai bahasa Arab, nawaitul wudu kepanjangan. Nawaitul wudu. Makanya ada orang yang ketika wudu was. Apa itu was? Jadi orang wudu nggak selesai. Kenapa diulang lagi wudunya? Kenapa? Dede. Kenapa kamu wudu nggak selesai? Karena ketika wudu dia betul-betul menjaga jangan sampai wudunya salah. Dia ingin wudunya yang sah. Yang paling repot dia ketika niat. Kan di sini kan niat itu ketika membasuh. Saya niat wudu menghilangkan hadas kecil. Itu aja. Saya niat wudu menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Nawaitul wudu alirafnu kepanjangan. Jadi singkat aja. Ketika air ada di di wajah. Nawaitul wudu alirafil hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. An-niyatu kama asani ghuslul wajhi, membasuh wajah. Berarti membasuh wajah ini kalau wilayah bawah wajah itu yang mana ya? Telinga, rambut sampai dagu. Inilah wilayah wajah. Jadi makanya saya sering kalau ada yang wudu saya perhatikan, saya bantu jangan sampai ada yang salah. Ada yang wudunya jadi kalau mau wudu itu airnya banyak ya,
dari atas sampai dagu. Telinga, karena telinga ada jendil-jendilnya nih. Nah ini harus kena air. Bahasanya di sini ghuslul. Ghuslul wajhi, membasuh wajah ya, membasuh muka. Beda dengan mengusap. Kalau mengusap bahasa Arabnya mashu. Ghuslu dengan mashu beda. Kalau ghuslu airnya banyak. Airnya banyak. Tapi kalau mashu airnya sedikit. Contoh, kalau wudu airnya banyak. Nah, bukan begini. Ibu ya, itu namanya ngusap, bukan membasuh. Sekarang saya sering lihat ibu-ibu bedak ya. Nah itu namanya mengusap wajah. Itu kan. Itu salah. Yang benar airnya banyak dari atas sampai bawah. Jadi kan begini. Jadi seperti itu ya. Bahasanya mengusap dengan membasuh beda. Kalau membasuh airnya banyak. Tapi kalau mengusap jangan kebanyakan air. Ya. Terus berikutnya, asalisu yang ketiga adalah ghuslul yadaini. Nah, ghuslul lagi membasuh tangan. Ma'al mirfaqaini sampai siku. Kalau ghuslu membasuh tangan berarti airnya banyak. Kalau di keran, itu kan diusap, kan apa sih dibasuh. Ada. Berarti kalau yang mengusap seperti apa? Itu mengusap namanya, bukan membasuh. Yang benar membasuh, airnya banyak. Kali wudunya di air, bisa jadi ada orang wudunya di ember. Nggak boleh. Itu nggak sah, namanya itu mengusap, bukan membasuh. Nah ini ada lagi sering, mohon maaf ya, biasanya ibu-ibu pakai lengan panjang agak ketat ya di depannya itu. Memang ibu kalau pakai baju sering suka yang ketat-ketat, sehingga ketika wudu mungkin kan, kalau ini kan gampang. Bukan dengan, karena ujung tangannya lebar, tapi ada yang ujung tangannya itu sempit. Pada waktu ditarik nggak bisa, cuma sampai segini. Ya, ibu-ibu yang sering saya lihat, ibu-ibu tangannya ketika ditarik begini cuma segini. Waktu wudu, berarti kan ini harus basah. Ketika wudu, yang dibasuh cuma ininya nggak dibasuh. Kenapa nggak dibasuh? Takut basah. Seharusnya agak lebar, bisa sampai ke siku. Sering yang saya lihat. Kalau alhamdulillah kalau bapak-bapak enggak, tapi yang sering saya lihat adalah ibu-ibu. Jadi ngusapnya sampai ke siku. Kemudian berikutnya ar-rabi'u yang keempat, mashu syai'in, mengusap. Mengusap ya. Mashu syai'in, mengusap sesuatu minar rosi, dari kepala. Saya ulangi lagi, bahasanya mengusap, bukan membasuh. Jadi kalau wudu, kepala ini mengusap sesuatu
yang diusap rambut. Kalau pelontos berarti yang diusap kepalanya. ya kepalanya, bukan rambutnya. Rambutnya nggak ada. Nah itu. Jadi terus bahasanya mengusap. Kalau mengusap berarti air sedikit dibuang. Kalau membasuh, wah, kedinginan. Bisa-bisa orang penjual peci laku. Kenapa? Pecinya akan basah dan cepat rusak kepala itu. Apa namanya pecinya? Kenapa? Basah. Jadi ketika kepala itu bukan airnya banyak, tapi cukup diusap. Nah, terus berikutnya al-khamisu yang kelima, ghuslul rijlaini, membasuh kaki, ma'al ka'baini, beserta dengan apa ini, mata kaki. As-sadisu yang keenam adalah tartib. Yang tidak disebutkan tadi itu masuknya ke sunnah. Apa itu? Cuci tangan, hidung, Telinga. kan tidak disebutkan, berarti itu sunnah. Apalagi telinga, ya kan? Itu masuknya ke sunnah. Oke. Di antara anggota wudhu yang tadi itu tidak boleh ada sesuatu yang menghalanginya. Ya. Kayaknya ada sudah ngantuk. Sholawat dulu ya. Kita sholawatnya sholawat tibil qulub. Sholawat tibil qulub itu sholawat berdoa kepada Allah agar hati kita tenang, agar hati kita tenang, tentram. Ya. Semoga Allah menjauhkan di hati kita dari sifat kebusukan, dari sifat kejelekan dan seterusnya. Itu namanya sholawat tibil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa iyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa iyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang berikutnya adalah al-faslu al-ma'u qalilun wa kasirun. Nah, kita wudhu menggunakan air yang
bersih, air yang banyak. Al-ma'u qalilun, air sedikit dan air banyak. Kalau airnya sedikit diember pakai gayung, jangan dicelupin. Nanti kalau dicelupin air tangannya masuk ke dalam ember, airnya jadi mustakmal. Jadi pakainya ciduk. Di teknik wudhu itu nggak begitu, ya maksudnya nggak sembarangan. Lihat dulu airnya banyak atau sedikit. Kalau airnya banyak nggak apa-apa, nyemplung. Ya, siapa yang pernah kalau di sekolah itu atau di mana ya, di masjid ada kolah gede wudhunya, ada yang pakai keran, ada juga tangannya nyemplung di kampung ya, atau di galon airnya banyak nggak apa-apa nyemplung. Tapi kalau airnya sedikit di ember pakai gayung. Ciduk tadi. Oh, diciduk ya, iya diciduk. Diciduk. Jangan nyemplung tangannya, kalau nyemplung nanti airnya jadi air mustakmal. Artinya airnya sudah terpakai. Al-qalilu, air yang sedikit itu apa? Madunal qullataini, air yang kurang dari 2 kolam. Wal kasiru, dan air banyak. Wal kasiru, sedangkan air yang banyak itu kullatani, air yang 2 kolam. Begini, saya nggak tahu nih berapa isi ya. Begini Pak, ukurannya air banyak itu apa? Pemanjangnya 60, lebarnya 60, ke bawahnya 60. Gini, saya nggak tahu kalau diisi itu berapa liter. Jadi gini, air panjangnya 60 cm, lebarnya 60 cm, ke bawahnya dalamnya 60 cm. Itulah air yang ukuran banyak. Kalau airnya kurang dari sini, berarti air sedikit. Ember, air banyak apa sedikit? Sedikit. Karena belum nyampe 2 kolam. Jadi kalau airnya di ember itu risiko. Kalau sudah kena wudhu berarti nggak boleh dipakai untuk wudhu lagi. Jadi seperti itu. Ada tuh bak ya, plastik bak yang bulat itu. Nggak tahu kira-kira berapa? 216 liter. 216 liter. Kalau pakai gayung berapa gayung? 200 ya. Itulah ukuran air banyak. Kalau kurang dari itu berarti termasuk air sedikit. Ini juga berlaku untuk ibu-ibu kalau mencuci baju. Ya, mencuci baju. Ya. Kalau mencuci baju, bajunya airnya sedikit, sedangkan bajunya kadang-kadang ada pipis, ya kan? Anak kecil kan digabung dengan bapak-bapak, ibu-ibu, sedangkan itu baju buat sholat. Hati-hati, ya. Jadi nggak boleh sembarangan. Jadi kalau mesin cuci, belilah mesin cuci yang ukuran gede. Karena kalau mesin cuci yang ukuran gede itu kayaknya mencapai 2 kolam. Ya. Jadi begitu ya. 2 kolam itu 60 kali 60 ke bawahnya 60. Tadi berapa liter? 216 liter. 2 drum itu ya? 2 Kalau 1 drum 220. Kurang lebih 1 drum lebih.
drum. Drum besar. Oh iya. Kalau mesin cuci nggak nyampe 2. Belum nyampe, belum. Nah, jadi ibu-ibu juga kalau mencuci baju dilihat dulu kalau bajunya yang najis itu Dipisah ya. dipisah. Kalau kena najis airnya harus banyak. Iya. Tapi ada tuh 300 dari airnya di. Jadi begini Bu ya, gimana caranya mencuci baju biar suci? Karena baju yang kita cuci dipakai untuk sholat. Kalau anak kita baju campur dengan baju yang najis itu, yang najis itu dipisah, jangan sampai campur ya. Fa'aksarul qalil kata lu. Al-qalilu madunal kullataini wal kasiru kullataini fa'aksaro atau lebih banyak. Al-qalilu air yang sedikit itu ya tanajasu menjadi najis biwuqu'in najasati sebab jatuhnya najis. Jadi kalau airnya sedikit kejatuhan najis, airnya jadi najis. Nah itu. Jadi hati-hati air yang bersih jangan sampai kejatuhan najis. Wa illam yataghayyar walaupun airnya tidak berubah. Walaupun airnya tidak berubah. Wal ma'ul kasiru sedangkan air yang tergolong kategori air yang banyak la yatanajjasu tidak menjadi najis illa yataghayyaru kecuali berubah ta'muhu rasanya aulaunu warnanya aurihuhu baunya. Jadi beda antara air yang kategori sedikit dengan air yang kategori banyak. Kita kalau wudu menggunakan terserah, boleh air yang sedikit atau air yang banyak. Kalau airnya sedikit pakai gayung. Kalau banyak mah nggak usah. Iya, banyak. Air banyak, kalau air sedikit kejatuhan najis sedikit aja, kejatuhan tai cicak sedikit itu menjadi najis karena airnya air sedikit ya. Beda kalau airnya air banyak. Contoh mau wudunya di sungai. Sungai itu kan airnya mengalir begitu banyak. Ya nggak apa-apa, tangannya jebur, apalagi kadang-kadang suka lewat pisang goreng, ada pisang, airnya lewat, ya. Siapa yang pernah kalau orang kampung mau udah biasa, lagi mandi, lagi wudu, lewat pisang goreng lewat, maksudnya tai orang lewat ngambang, angkat gitu kan, apa tuh? Ke daratan dulu, pisangnya mau lewat, tapi setelah pisangnya lewat turun lagi wudu, ya kan? Boleh nggak wudu kayak gitu? Boleh, karena airnya air banyak, airnya air mengalir, lagi mandi duit lewat, kadang ada bangkai tikus, bangkai ayam, apa aja, pisang goreng, ya kita naik ke atas lewat, setelah lewat turun lagi, ya mandi, ya wudu segala macam, nggak apa-apa karena airnya banyak. Kecuali illa yataghayyaru ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Contoh, air yang banyak pun bisa nggak boleh untuk wudu. Contohnya,
Kalau orang kampung masih ada sumur tiba, nggak tahu ada bangkai kucing di dalam sumur, ada bangkai kucing, bahkan bisa jadi bangkai kambing. Iya, kambing karena nyemplung di sumur, nggak ada yang tahu. Ya, kita pas lagi ngambil air, nggak tahu kalau di bawah ada bangkai. Kok bau ya? Lihat-lihat ada apa sih? Nggak ada apa-apa. Ambil lagi air, pas kok bau kayak? Pas lihat-lihat, wah, ada bangkai. Nah itu nggak boleh, karena apa? Baunya sudah berbeda, sudah berubah. Ya pantas. Padahal sumur itu termasuk air banyak, tapi karena ada bangkai, baunya sudah berubah. Ya kalau dijilat rasanya juga mungkin beda. Nah itu nggak boleh untuk wudhu. Jadi seperti itu ya. Wa illam yakun wal ma'ul kasir la yatanajasu illa taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihu. Masih banyak ini. Tapi udah siap. Ya, kita cukup ya. Nah, ini aja nih. Nah, satu lagi aja nih dia penting. Al-ma'u udah. Syurutul wudu'i, syaratnya wudu. Ada lagi nawaqidul wudu'i, yang membatalkan wudu. Ada yang membatalkan wudu, ini yang penting wudu. Masalah yang membatalkan wudu. Apa itu yang membatalkan wudu? Ya, nawaqidul wudu'i yang membatalkan wudu arba'atu asya, ada 4. Al-awwalu, yang pertama, al-khariju, keluar, min ahadis sabilaini, dari salah satu dua jalan, min kubulin, dari depan, au dubulin, dari belakang. Maksudnya begini, yang membatalkan wudu yang pertama adalah keluar sesuatu dari jalan depan atau jalan belakang. Keluar sesuatu dari jalan depan atau jalan belakang. Kalau jalan depan apa? Pipis. Ada saya pipis. Mandi. Tapi kalau mandi mah bukan wudu nanti. Kalau mandi mah dengan mandi, bukan wudu, tapi mandi. Depan itu pipis. Ya kalau yang belakang. Oh, kalau kentut itu berupa udara. Ada juga yang zat padat. BAB. Ya. Kentut berupa udara, baik yang berbunyi maupun tidak bunyi. Baik berbunyi atau tidak bunyi. Baik bau atau tidak. Pernah pas lagi mau sholat, kok ini siapa ini kayaknya kentut, tapi kok baunya bau jengkol, berarti habis makan jengkol. Kentutnya bau jengkol. Audubulin, jadi satu, keluar sesuatu dari jalan depan atau jalan belakang. Ya. Nanti habis ini saya tes. Nomor 2, ya,
Au ghairu illa mani, kecuali mani. Asani yang kedua yang membatalkan wudu, zawalul aqli binaumin, hilang akal binaumin sebab turu, au ghairihi atau selainnya turu, illa nauma aqidin kecuali tidurnya orang yang kokoh, mungkinin yang menetapkan ma'adahu tempat duduknya minal ardi pada bumi. Jadi gini, yang kedua yang membatalkan wudu adalah hilang akal, maksudnya hilang ingatan, binaumin sebab tidur. Jadi begini ya, tadi saya tidur apa ngantuk? Beda ibu ya, tidur dengan ngantuk apa bedanya? Bapak-bapak kalau ada pengajian sudah berseter ya, cari atau ibu sama ibu juga ya kan, bersederan di tembok ya kan, memang nyaman asal tidurnya jangan kebablasan. Ada 12 ya kan. Lebih lagi bapak-bapak kalau sholat Jumat kebanyakan kalau lagi ada khotib naik mimbar khusus ya. Begini kan, gimana Pak? Ada yang saking begini kejengkang. Gimana? Duduknya begini kan. Nah, di sini bahasanya begini. Zawalul akli, hilang akal binaumin sebab turu, au ghairihi atau liannya, illa nauma qa'idin kecuali tidurnya orang yang kokoh, mumakkinin yang menetapkan ma'adahu tempat duduknya minal ardi dari bumi. Maksudnya begini, kalau tidur itu memang membatalkan wudu, tapi kalau tidurnya orang yang duduknya kokoh begini, pantatnya tegak, itu tidak batal kata pengarang kita Safinatul Najah, tidak batal. Kenapa tidak dikategorikan membatalkan wudu? Sebab kalau orang yang tidur duduknya begini, memang sih menurut perkiraan kita kayaknya bisa kentut ya. Coba. Kalau ragu mendingan wudu. Iya kan dia tahu kan dia udah pulas. Ya, tapi menurut teori orang kalau duduknya Masih ada nggak pakai teori. ya, kalau duduknya begini itu kalau mau kentut nggak bisa, kecuali angkat dulu kaki satu, kekes. Betul ibu, betul ya. Kalau dulu begini bisa kentut nggak? Enggak. Percaya sama saya juga udah coba, nggak bisa kentut. Jadi itu udara orang kentutnya akan selamat kalau salah satu kakinya ces, atau paling enggak posisinya miring dikit, ces. Bener ya? Jadi kalau duduknya begini itu tidak batal ya. Walaupun itu kan nggak apa-apa karena duduknya tegak. Yang bahaya itu kalau ini senderan. Nah itu bisa membatalkan wudu. Nah
di sini bahasanya hilang akal. Ya, maksudnya hilang akal. Ini kan binaumin sebab turun atau lainnya. Apa itu lainnya? Lainnya itu yang membatalkan, yang menghilangkan akal apa? Ayat. Apa penyakit apa namanya? Epilepsi. Saya berapa ya? Kalau di kampung saya dulu waktu saya kecil masih banyak Pak orang kena ayat. Rumah saya, di depan rumah saya jalan raya. Kalau hari Jumat rumah saya dilewati banyak orang naik motor, naik sepeda. Suatu ketika hari Jumat itu ada bapak-bapak mau sholat Jumat sudah rapi, pakai peci, koko, sarung, pakai sepeda, jalan. Tiba-tiba ada mobil tangki ngangkut BBM. Karena kampung saya dengan Pertamina nggak jauh. Itu mobil klakson, tin. Orang yang lagi epilepsi, orang yang kena penyakit epilepsi, dia lagi naik sepeda, kaget, langsung dia gubruk. Ya, kejang-kejang, kira-kira 5 menit atau 10 menit, langsung dia ambil peci lagi, pakai sarung, pegang sepedanya, berangkat. Nah, orang seperti itu batal. Kenapa? Hilang akal. Nah, jadi seperti itu. Jadi itu namanya epilepsi. Apalagi mabuk. Orang kalau mabuk hilang akalnya, gitu kan? Ya, mabuk itu hilang akal. Kalau mabuk cinta, yang namanya mabuk itu kan gak rasional. Jadi orang kalau sudah cinta gak rasional. Menurut orang banyak itu gak cantik, tapi kalau dia cinta cantik. Karena gak rasional. Berikutnya yang membatalkan wudhu tadi, yang pertama adalah keluar sesuatu dari jalan depan, yang kedua jalan belakang, yang kedua adalah hilang akal. Kemudian yang ketiga al-iltiqa'u basarotai rajulin wa imra'atin. Yang ketiga yang membatalkan wudhu adalah bertemunya kulit laki-laki dan perempuan, kabiroini sudah dewasa, ajnabiyaini berbeda bukan mahram, min ghairi hailin tanpa penghalang. Apa itu? Laki-laki dan perempuan sudah dewasa, bukan muhrim, tanpa penghalang. Kalau bersentuhan batal. Pertanyaan saya terus, suami istri bersentuhan batal nggak? Batal. Karena suami istri bukan mahram, bukan mahram. Beda ayah dengan anak, ayah sama putrinya, ya, atau ibu dengan putranya bersentuhan, dicium. Mau kemana? Mau berangkat sekolah, cium. Baik-baik ya, udah jajan belum? Nih, cium anaknya. Salaman. Boleh ayah sama putrinya atau ibu sama putranya salaman, boleh, gak batal.
Tapi kalau suami istri batal karena bukan muhrim. Ya. Nah, yang kulit ya bahasanya kulit. Kalau dipegang rambutnya nggak apa-apa, bukan kulit. Kedua-duanya sudah besar. Kalau anak tetangga punya anak kecil, ya kan? Ini anak siapa ini? Anak orang lewat. Anak tetangga atau orang lewat, anak siapa ini? Masih kecil. Batal nggak? Nggak batal karena masih kecil. Kalau ibunya, batal. Apanya? Jelas batal ya. Aduh. Baik ser atau tidak ser. Nah, tapi begini, ada pendapatnya Imam Hanafi. Contoh ya, nih ibu-ibu, ada nenek-nenek. Saya bandingkan, tadi saya megang anak tetangga perempuan yang masih kecil. Kenapa boleh? Kan beda lawan jenis. Karena tidak ada rasa ser. Tidak ada rasa ser. Anak kecil, ya kan kita nih, anak tetangga perempuan masih kecil, masa ser sih? Kalau sama ibunya ser. Tapi kalau anak kecil enggak. Sekarang saya balik, ada nenek-nenek mau nyebrang jalan, saya tuntun, "Nek mau kemana?" "Itu mau beli bakso." Nggak berani lewat ya, karena jalannya rame. Saya tuntun nyebrang, padahal saya mau sholat. Pertanyaannya, batal nggak? Saya nggak seru, udah nenek-nenek. Masa iya sih sama nenek-nenek seru? Kalau nenek-neneknya masih cantik. Nenek-nenek udah tua mau nyebrang nggak berani, jalannya pelan-pelan gitu ya. Kemudian ya itu yang ketiga, yang keempat terakhir, udah siang. Masuk umulil adamiyyi, menyentuh buku kemaluan anak Adam, au khalquhi bidubulihi bibaddironi wa butunil asohi. Macam begini, menyentuh jalan depan atau jalan belakang dengan telapak tangan tanpa penghalang. Ya, ini siapa aja nih? Berlaku untuk semua, laki-laki atau perempuan. Contoh nih, bapak-bapak lagi Allahu Akbar, tahu gatel. Tangannya bergerilya masuk ke dalam sarung. Set. Kepegang itu si al-mukarramnya. Al-mukarramnya kepegang. Set. Al-mukarram. Itu batal. Ibu-ibu juga begitu. Itu jalan depan. Jalan belakang juga sama kan?
di belakang ada yang gerak-gerak. Tangan kiri, otomatis tangan kiri biasanya kan, lagi sholat. Masuk dalam sumur, dalam sarung, set. Apa biasanya? Refleks, ini refleks, set. Itu orang yang kurang ajar, udah set. Cium. Penasaran kali ya? Ya, wallahu a'lam bishawab. Shadaqallahul adzim, wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu